Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Kalau Rasul mengatakan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, maka bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Orang yang baca Qurannya terbatah-batah, maka baginya 2 pahala. Pengertian mahir itu include di dalamnya memahami apa yang kita baca. Ya. Pengertian mahir itu termasuk di dalamnya adalah memahami apa yang dibaca. Karena Quran bahasa Arab, maka mau tidak mau belajar bahasa Arab menjadi satu keharusan. Kalau hukumnya mempelajari atau memahami Quran itu hukumnya wajib, maka memahami bahasa Arab pun hukumnya wajib. Minimal bahasa Arab Al-Quran gitu. Karena di dalam ibadah kita sering saya sebutkan itu hanya ada 3. Ibadah kita itu seluruhnya 3. Hati, pikiran, gerakan. Betul nggak? Rata-rata ibadah kita cuma bermuara kepada 3 hal ini. Hati, pikiran, yang ketiga apa? Hati, pikiran, lisan, dan anggota tubuh. 4 berarti. Itu. Nah, untuk bisa menggabung 4 ini menjadi satu dan bisa berkolaborasi dengan bagus, ya berawal dari pikiran. Apa yang diucapkan oleh lisan seyogianya difahami oleh pikiran, kemudian masuk ke dalam hati, sehingga insya Allah buah dari itu semua inilah yang akan digerakkan oleh anggota tubuh kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu lalu kita sudah membahas fi'il mudhari'. Bahkan kita sudah menambahkan dari bahasan fi'il mudhari' itu ada 2 huruf yang saya ambil sampel. Ya, saya ambil sampel. Karena mengapa saya ambil sampel 2 saja? Karena orientasi kita mentranslate, bukan membuat kalimat. Jadi setiap kali kita ketemu dengan ciri-ciri kemarin, oh berarti ini karena ada ini, berarti ini karena ada ini. Gitu ya. Nah, itu. Maka hari ini insyaallah saya akan teruskan dengan fi'il amr. Ya. Madhi sudah? Saya yakin sudah jago semua madhinya. Mudhari udah jago banget. Mudhari udah jago banget. Ya. Sekarang kita masuk fi'il amr. Kalau madhi mudhari itu 14 fi'il dhamirnya. Madhi mudhari itu 14. Telah, sedang itu semuanya dari dia laki-laki sampai saya, kami. Tapi kalau untuk perintah relatif lebih sedikit, cuma 6. Yang 6 itu dibagi 2 lagi menjadi 3. 3 laki, 3 perempuan. Siapa yang 6 itu? Orang kedua. Karena yang dikenai perintah adalah orang kedua. Oke, sampai situ bisa dipahami? Jadi relatif kita lebih sedikit. Ya, kalau yang 14 saja kita udah jago, apalagi cuma 6 gitu ya. Gitu, itu enggak nyampe separuhnya. Gitu. Insyaallah jauh lebih mudah dibanding madhi dan mudhari'.
Arah kita juga sama, kita bukan membuat, tapi kita tujuannya untuk menerjemahkan. Nah, untuk bisa menerjemahkan kita harus mengenali. Ya. Nah, untuk bisa mengenali maka kita dituntut untuk banyak latihan. Saya mulai dari yang 3 huruf. Sekaligus saya masukkan nanti yang 4 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf agak batuk-batuk. Jadi yang dikenai perintah berapa tadi? 6. 3 laki, 3 perempuan. Yang 3 itu kamu 1 orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, kalian laki-laki. Kamu 1 orang perempuan, kamu 2 orang perempuan, kalian Jadi dalam bahasa Arab memerintahkan 1 orang, 2 orang dan kalian itu beda. Saya menyuruh misalnya Pak Marmah, silakan Pak Marmah baca. Itu perintahnya untuk 1 orang. Tapi kalau saya menyuruh misalnya berdua dengan Pak Sumadi, silakan Pak Marmah dan Pak Sumadi baca, 2 orang. Itu perintahnya untuk 2 orang. Begitu juga untuk perempuan. Sampai di situ bisa dipahami? Itu dulu. Ya. Kurang bagus kali. Enggak, ini baru padahal. Oh, baru. Yang baru. Oh, kering. Oh, baru karena mungkin belum ini kali. Oh iya, kurang. Ini lebih tebal. Ini baru saya buka itu. Iya, mungkin kering dari. Oh, mungkin kering dari sono kali. Maaf batuk-batuk ya. Semalam saya tidur jam 10:30, tiba-tiba jam 1 saya bangun karena batuk. Jam 2 lewat saya baru tidur lagi, akhirnya kesiangan. Syuhada nggak ngajar pagi ini.
Ya, saya sudah bangun tapi mau ngajar pun ini masih batuk terus. Oke. Cara yang paling efektif yang saya aplikasikan di berbagai kelompok pengajian adalah dengan cara membandingkan, ya, dengan cara membandingkan. Ditulis besar-besar seperti ini, kita lihat bersama-sama, kemudian kita bandingkan, kita buat kesimpulan sendiri, ya. Beda dengan nanti kalau kita belajar dengan pola kitab, pola-pola pesantren, ya, itu ada pola sendiri membuat perintah itu. Nah, saya bukan mengesampingkan pola itu karena audien yang dihadapi ini beragam, ya, audien yang dihadapi ini beragam. Kan kalau di sini audiennya kan bagaimana memahaminya dengan mudah, kan begitu? Ya, kalau di pesantren enggak, kalau memang pola ngajarnya begitu ya begitu terus menerus, ya. Dan santri ya kudu, kalau bahasa Betawinya kudu paham, kan nggak ada pilihan lain gitu. Sementara kalau kita di masyarakat begini, waduh umur saya belajarnya gitu ya, ini akan sangat gampang mengambil suatu kesimpulan bahwa bahasa Arab itu sulit, akhirnya besok nggak ngaji lagi. Nah itu yang paling kita jaga. Jadi kita berusaha untuk menyajikan semudah mungkin, ya. Ini bentuk madhi. Ini satu-satu contoh saja ini. Kalaupun nggak dibaris fa'ala nggak masalah. Karena itu kemungkinannya bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Betul? Kita sudah bahas di madhi kan? Ya gitu. Ya, jadi kalaupun tidak dibaris fa'ala nggak apa-apa karena dia bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula kemungkinan barisnya. Kemungkinan sedang dari fi'il madhi ini, kemungkinan mudhari'nya juga 3. Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Untuk membuat perintah dari kata dasar 3 huruf, ini kata kunci. Untuk membuat perintah dari kata dasar 3 huruf itu tergantung ke bentuk sedang. Mengapa saya mulai dari sini, ya? Saya ulang. Untuk membuat perintah atau amr dari kata dasar 3 huruf tergantung kepada bentuk fi'il mudhari'. Itu sebabnya pasti belajarnya fi'il dulu, madhi, mudhari', baru perintah. Karena nggak mungkin bisa buat perintah kalau mudhari'nya belum dipelajari. Oke, apa poin pertama yang kita bisa bawa pulang? Membuat perintah dari kata dasar 3 huruf tergantung fi'il mudhari'. Itu dia. Nah, sekarang kemungkinan fi'il mudhari' dari 3 huruf itu saya sudah paparkan ini hanya ada 3. Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Lahirlah perintahnya seperti ini. Saya tidak sebutkan prosesnya, silakan diamati kemudian buat kesimpulan. Karena pasti kita punya cara sendiri menyimpulkan. Dari yaf'ilu jadi if'il, yaf'alu menjadi if'al, yaf'ulu menjadi uf'ul. Kita mulai dari atas dulu. Yaf'ilu menjadi if'il. Apa yang berubah? Ini yang kata kunci. Dari sini ke sini apa yang berubah? Yang paling jelasnya huruf ya-nya hilang kan? Oke, huruf ya-nya hilang. Ya? Ya hilang. Kemudian ya, ini dia, diganti dengan alif. Ya dihilangkan, buang ya ganti alif. Oke, itu kesimpulan pertama. Buang ya ganti alif. Yuk, proses pertama membuat fi'il perintah dari mudhari' tadi, buang huruf ya, ganti alif.
ini penampakannya jadi begini. Yaf ilu kan? Tadi dibuang huruf ya. Oke. Diganti alif. Ya, Pak. Maksud ini huruf awal, artinya semua huruf awal mau iya kayak moktat itu nanti akan hilang. Iya. Nah, kalau kita misalnya kan kemungkinan ini kan 14 nih perubahannya. Iya, iya. Iya kan? Huruf di depan itu kan cuman ya, nun, alif, ta. Kan itu kan? Anita itu yang 4 itu. Jadi kalau kita memang udah skill, baik bertemu alif, bertemu ya, bertemu nun, bertemu ta, buang aja huruf yang pertamanya dulu. Iya. Setelah kita yakin bahwa itu fi'il mudhari, buang aja huruf pertamanya dulu. Oke? Gitu. Setelah dibuang huruf ya, diganti dengan alif. Itu yang pertama. Kedua sekarang baris alif. Kedua sekarang menentukan baris alif. Atau saya lompat dulu, jangan baris alif dulu. Baris alif agak berat, kita pending dulu. Kita masuk yang kedua. Apa perubahan dari sini ke sini? Dimatiin kan? Oke. Yang akhirnya mudhari itu pasti u. Dimatikan. Oke. Sekarang kita menentukan baris alif. Tahap ketiga berarti. Tahap ketiga menentukan baris alif. Coba perhatikan di sini. Baris alifnya if. Ini saya ini. If il, if al, uf ul. Berarti dari 3 perubahan ini kemungkinan baris alifnya hanya ada 2 kan? Kalau tidak kasroh, kira itu domah. Oke, sampai situ bisa dipahami? Tadi setelah kita buang ya ganti alif, oke? Tahap keduanya dimatikan huruf akhir, sudah. Sekarang ini kan nggak bisa dibaca. Ada alif tapi nggak tahu barisnya. Berarti yang selanjutnya adalah mencari baris alif. Nah, untuk menentukan baris alif itu kita lihat di sini. Kemungkinan baris alif ini yang jadi 2, kalau tidak u, i. Nah, coba perhatikan 2 ini. Ini sama ini sama ini. Buat kesimpulan sendiri. Kapan alifnya baris i, kapan alifnya baris u? Coba. Oke. Ya, apa kenapa saya terima semua? Artinya saya mengajak kita melihat sendiri kan? Gitu. Jadi seakan-akan ini bukan dari saya nanti. Inilah prosesnya. Setelah ya dibuang ganti alif, kemudian dimatikan huruf akhir. Tinggal satu lagi tugas kita, menentukan baris alif. Nah, baris alif tadi kita lihat hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak i, u. Berarti kita inventarisir ini. Apakah dia yaf'ilu atau yaf'alu? Kayaknya sama-sama i. Yang beda cuman kalau yaf'u. Nah, di situ baru kita bisa membuat kesimpulan. Berarti yang menentukan bedanya di sini di huruf ininya. Tapi kenapa yang A jadi I? Kenapa yang A jadi I? Gimana, Bu? Kenapa yang baris A jadi I juga? Ini. Nah, kalau kenapanya saya nggak tahu dari sononya. Oke. Berarti apa yang paling sederhana Bu kita buat kesimpulan? Kalau baris huruf sebelum akhirnya dhammah, oke? Maka alifnya dhammah. Selain dari itu kasroh. Setuju nggak dengan kesimpulan saya? Iya kan? Lebih simple. Betul? Kalau huruf sebelum akhir dhammah,
maka baris alifnya adalah dom. Nah, kalau orang santri mengatakan biasanya begini, ini domahnya dipindahin ke sini, gitu. Ya, domahnya dipindahin ke situ. Kalau yang huruf sebelum akhirnya i atau a, kan itu. Kalau huruf yang sebelum akhirnya i atau a, maka baris perintah alifnya adalah kasroh. Oke, coba cermati dulu. Tadi kita sudah dapat buat kesimpulan bahwa bentuk perintah dari 3 huruf itu, baris alifnya ada 2 kemungkinan, kasroh sama dhammah. Dhammah kalau huruf sebelum akhir dhammah. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah paham, kita latihan dulu. Oke, saya ulang. 3 tahap, 3 step membuat perintah. Buang ya, ganti alif. Pertama. Kedua, matikan huruf akhir. Ketiga, baris alif tergantung kepada baris huruf sebelum akhir. Kalau sebelum akhirnya fathah dan kasroh, maka alifnya kasroh. Tapi kalau sebelum akhirnya itu adalah dhammah, baris alifnya dhammah. Sampai di situ bisa dipahami? Yuk kita banyakin latihan. Tidak usah lihat catatan. Pertama yang harus dilakukan buat perintah apa tadi? Buang ya, ganti alif. Kedua, matikan huruf akhir. Ketiga, baris alifnya kalau sebelumnya fathah dan kasroh, maka alifnya kasroh. Kalau sebelum akhir itu dhammah, maka baris akhir alifnya dhammah. Oke? Roja'a yarji'u. Perintahnya irji. Nah, kalau masih belum yakin, buat aja seperti tadi. Buang ya, ganti alif. Kita keluarkan dulu dari sini. Yarji'u, buang ya, ganti alif. Ainnya dimatikan. Karena sebelum ain ini kasroh atau fathah, maka baris ininya oke. Roja'a dia telah kembali. Roja'a dia telah kembali. Rujuk, ingatnya rujuk. Rujuk. Roja'a kembali. Yarji'u sedang kembali atau akan kembali. Kembalilah irji. Kembalilah. Ya. Nah, belum nyampe ke sono. Sabar. Ya, sabar. Jadi tahapannya ini kita beresin dulu nih satu ini. Kalau sudah lancar nanti membuat perintah dari sini ke sini, baik i maupun u, nanti baru kita kembangkan menjadi 6.
Ya, baru kita kembangkan menjadi 6. Gitu. Kedua, cara menerjemahkan. Roja'a, dia telah kembali. Yarji'u, dia sedang kembali. Irji', kembalilah. Nah, ini yang dimaksud di sini anta. Anta. Boleh kita pakai kamu satu orang, boleh kita gunakan engkau satu orang. Jadi yang pertama tadi, ya, pola perintah yang pertama tadi ini diperuntukkan untuk engkau satu orang laki-laki. Kalau saya pakai ke sini irji ke perempuan nggak bisa, ya, keseluruhnya pun nggak bisa irji, itu hanya untuk satu orang. Nah, kita beresin yang satu dulu ya, nanti baru kita ubah menjadi 6. Kedua, dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Perintahnya udkhul. Dakhala, dia telah masuk. Yadkhulu, dia sedang masuk. Udkhul, masuklah. Kalau mau kita terjemahkan, masuklah engkau satu orang. Jadi kalau kita rombongan bertamu ke rumah orang yang disuruh udkhul, jangan masuk semua. Ya, kita rombongan, assalamualaikum, dibukain pintu, tafadhol udkhul. Tanya dulu, ini kayaknya perintahnya cuma satu, siapa di antara kami yang disuruh masuk? Wah, gitu. Agak repot, tapi teliti. Kan kalau kita mau disuruh masuk tadi satu orang laki-laki, satu orang banyak laki-laki, satu orang perempuan, banyak perempuan, laki perempuan nyampur, sama aja kan perintahnya? Monggo silakan masuk. Ya, monggo silakan masuk. Sama aja kan bahasanya semua. Tapi kalau banyak pakai pada masuk. Oh gitu, pada masuk gitu. Boleh. Jadi kalau kita lihat bahasa Arabnya, berarti ketika kita menemukan ini dalam teks, ya, maka kita dapat memahami walaupun nggak melihat kejadian itu. Itu yang datang rombongan banyak, sementara yang disuruh masuk cuman satu. Dari mana tahu? Perintahnya udkhul. Ya, nah, itu dia. Jadi memahami hakikat itu lebih kemungkinan tepat karena bahasanya kita satu orang laki, dua orang laki, mereka laki-laki. Sami'a, sedangnya yasma'u. Perintahnya Oke, ini 4 contoh saya rasa cukup. Ya, itu. Kalaupun saya terusin lagi nanti bosan jamaah karena udah paham semua kan? Gitu. Polanya sama, sami'a dia telah mendengar, yasma'u dia sedang mendengar, isma dengarlah oleh kamu satu orang. Itu kalau terjemahan ininya, dengarlah oleh kamu satu orang. Isma. Ya. Dari madi ke mudorik, baris di mudoriknya itu kita pakai, maksudnya hafal ya, bisa secara
Oke. Dari sini ke sini kembali ke komus. Iya, bahasa kitanya kamus. Dan itu nggak ada rumus. Pak Ustadz, roja'a mengapa menjadi yarji'u, mengapa nggak yarja'u? Ini kalau bahasa kita ya sakar PDED ya. Semau dia lah, orang dia punya bahasa kan gitu. Nah itu khusus untuk yang 3 huruf. Khusus yang 3 huruf. Kalau yang 4 ada pola. Yang 4 huruf ada pola, 5 huruf ada pola. Jadi itu sebabnya kalau di kamus dibuat bentuk telah, pasti dibuat bentuk sedangnya. Ya, karena kalau gitu orang nggak akan tahu. Nah kalau ininya nggak perlu dibuat ini, karena ada rumus kan? Fahim? Sekarang saya balik. Belum kita akan belum kembangkan menjadi 6. Saya balik dulu. Tadi kan pola kita dari sedang ke perintah. Sekarang asumsi kita ketika baca Quran tidak semuanya kita bertemu sedang. Ada kalanya kucuk-kucuk langsung ketemu Nah, bagaimana caranya? Tahu nggak kita bentuk sedangnya? Siogianya harus tahu karena nggak mungkin bisa mengubah ini kalau nggak tahu ini. Ya. Saya mulai dari yang bersih-bersih dulu. Yang bersih-bersih dulu, nanti saya sambungkan dengan yang ada tambahan huruf. Jadi kita detail banget ini. Ya, gitu. Saya contohkan misalnya mal. Berarti tugas kita mencari bentuk sedang. Apa sedangnya ini? Ya malu. Oke, kita baru beberapa menit memahami ini. Kalau ada yang bertanya, kok tahu sih ya malu, tahu dari mana? Susah kan jawabnya? Pak Saroni, saya tanya, kok Pak Saroni tahu sih ya malu, tahu dari mana sih? Kan susah jawabnya. Ya, itu dia, keren itu. Pasti ujung-ujungnya kita jelasin udah dari sononya kan gitu. Kita memilih bahasa yang singkat untuk mudah difahami orang nggak mudah. Nah, kembali lagi ada rumus kan, itu dia. Semuanya ada rumus. I'mal, ya'malu. Berarti kata dasar telahnya apa? Madinya. Oke. Kalau kita tidak tahu barisnya, maka cukup ditulis huruf ain, mim. Cukup ditulis huruf saja. Kalau kita tidak tahu barisnya. Untuk memastikan apakah amala, apakah amila, apakah amula, kembali ke Oke. Ini juga nggak ada rumus. Nggak ada rumus. Gitu. Idhab, perintahnya. Sedangnya yadhhabu, yadhhabu. Bentuk telahnya zahaba. Ya, kalau kita belum tahu barisnya tulis hurufnya saja. Zahaba. Ini amila, bukan amala. Satu lagi,
Uqtul. Uqtul. Sedangnya yaqtulu. Sedangnya yaqtulu. Berarti kata telahnya qatala. Nah, dalam menterjemah tadi kan ini kita harus lihat kamus kan? Qatala, qatila atau qatula? Ya, sekarang kita tahu qatala. Kemudian kita lihat artinya. Qatala itu membunuh. Setelah tahu arti ini baru bisa menterjemahkan ini kan? Karena kalau ini mau dicari di kamus, setebal apapun kamus nggak ada. Bukan kamusnya yang nggak lengkap. Kan orang kita paling gampang. Waduh, Pak Ustadz, nggak lengkap kamus saya. Saya kamus Lisanul Arab itu nih segini nih. Ya, mungkin di antara kita banyak yang nggak kuat kali bawanya itu. Itu juga nggak ada itu. Ya, kayak kamus Lisanul Arab itu. Kenapa nggak ada? Karena itu sudah ada pola. Jadi orang Arab itu efisien. Yang nggak ada pola yang dibahas. Bisa difahami? Tadi membuat perintah dari mudhari. Sekarang kita ketemu perintah, kita tahu mudhari, kita tahu madi. Oke? Sekarang kaifa tarjim? Kaifa tarjim? How to translate? Kan gitu? Nah, untuk bisa menerjemahkan ini berarti harus kembali ke sini dulu. Amila, dia telah mengerjakan. Kalau diurutin sini, ya'malu, dia sedang mengerjakan. I'mal, kerjakanlah, gitu. Jadi tidak bisa memang kita butuh kamus. Oke, sekarang saya lihatkan penampakannya di Quran. Kadang-kadang kita begini nih, ini sudah tahu nih, udah jago buat begini, ditambah sedikit saja huruf di depannya udah bingung. Kan saya sering beri ilustrasi, saya berkali-kali itu hadir di kondangan jamaah, itu mereka pada bengong, siapa ini? Kan saya sengaja kalau pergi itu saya nggak pakai kopiah, cuma waktu ngajar saja. Ya, kalau nggak ngajar saya nggak pakai kopiah, gitu. Padahal udah puluhan tahun kita ngajar, setiap hari Selasa kita ngajar di tempatnya. Begitu kita salaman, siapa ya? Perasaan saya pernah ketemu deh. Coba saya bilang, coba ingat-ingat dulu siapa gitu. Pada setiap Selasa kita ngaji itu di komplek BNI Swadharma. Gitu. Cuman bedanya pakai kopiah yang nggak pakai, karena qadarullahnya setiap kali saya ketemu sama beliau, qadarullahnya dalam kondisi ngajar gitu. Iya, beliau belum melihat saya begini. Gitu. Iya. Gitu. Nah, itu sebelum Covid belum ada pakai masker. Belum ada pakai masker. Pakai masker wajar aja lah. Iya. Itu. Kalau istri kita kumpul dengan ibu-ibu jilbabnya juga bingung nyari yang mana gitu. Gitu. Jadi maksud saya begini, ini kita tahu begini, nanti ketemu di Quran kita bisa enggak? Karena jarang di Quran yang berdiri sendiri begini. Misalnya dicontohkan ditambah dengan dan. Kemungkinannya itu ditambah dengan dan, ditambah dengan maka, ditambah dengan kemudian. Probabilitasnya, kemungkinannya itu cuma 3 itu. Dan kerjakanlah, maka kerjakanlah, kemudian kerjakanlah. Kalau ini tadi yang bentuk 3 huruf tadi, kalau yang bentuk 3 huruf tadi itu perintahnya ada alif kan?
Ada alif semua cirinya, baik alifnya kasroh maupun alifnya dhammah. Sekarang kita hubungkan dengan ini. Waw bisa disambung nggak dengan alif? Enggak kan? Atau fa bisa disambung sama alif? Bisa. Summa bisa disambung sama alif? Enggak, karena jadi panjang nanti, berubah makna. Oke? Misalnya saya tambah wa. Oke? Ini case by case ini saya jelaskan ini. Kata tadi perintah izhab, pergilah kan? Izhab, pergilah. Dan pergilah engkau. Misalnya kita membuat dan pergilah engkau. Iya? Wa izhab kan harusnya? Wa izhab. Nah, orang Arab dari fathah ke kasroh itu sulit ngomongnya. Kalau bahasa kitanya mungkin belibet. Jadi alif ini dibuang barisnya. Nah, ini di sini biasanya orang yang banyak bingung. Bingungnya pertama apa? Pak Ustadz, ini baris alifnya apa? Betul? Gitu. Artinya apa? Kalau udah baris bingung pasti nanti berkaitan dengan arti. Ini saya tambah dengan fa. Fa itu begini. Fa sama alif bisa disambung kan? Bisa. Berarti alifnya kita pindahkan ke sini. Oke? Fa. Ini taruh di sini kan, fa'i kan? Fa'i'mal. Sama juga kasus tadi. Dari fathah ke bawah, kasroh, itu ribet. Ya? Jadi ribet. Jadi baris ininya dibuang. Otomatis fa-nya langsung ke ain. Fa'mal. Oke, ini. Yuk kita selesaikan kasusnya. Kita temukan wadhkur dalam Quran. Wadhkur. Oke? Nah, apa step pertama yang harus kita lakukan untuk bisa ini? Kita pisah dulu wa dengan ini. Iya kan? Setelah dipisah berarti kan masalah kelanjutnya baris alif. Karena kita tahu di sini dhammah, maka berarti baris alifnya Jadi asalnya ini wa uzkur. Sulit juga ngucapinnya. Orang Arab nggak suka yang sulit-sulit. Wadhkur. Ya sama aja kayak bikin jalan. Orang Arab Indonesia kan beda karakternya. Kalau orang Indonesia gunung diputer-puterin. Iya kan? Gunung diputer-puterin gitu. Orang Arab enggak, dilobangin gunung. Iya, kata orang Indonesia salah benar itu orang Arab. Berapa biaya melobangi gunung? Kata orang Arab gitu. Indonesia, kata orang Arab juga salah benar orang Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Iya kan? Ini jarak tempuhnya lebih dekat dong kalau diterobos. Kalau diputer-puter gitu bensin habis berapa banyak? Kemungkinan resiko bahayanya berapa banyak? Ini masuk intermezzo. Wadhkur. Nah, inilah penampakan di Qur'annya. Ya, saya berharap kita sudah bisa menyelesaikan ini. Oke, ketemunya begitu. Fakra. Berarti itu asalnya apa? Fa'ikra. Nah, oke, asalnya fa'ikra. Kita sudah tahu baris alifnya. Oke. Berarti kalau ikra sedangnya apa? Mudhoreknya.
Yaqra'u. Misalnya kita belum tahu arti yaqra'u apa, tapi kita sudah tahu perubahannya. Berarti bentuk telahnya apa? Qara'a. Belum tahu juga arti, lihat kamus. Qara'a membaca, berarti iqra. Kalau disambung tadi faqra, maka bacalah. Mau sempurna lagi menerjemahkan, maka bacalah olehmu satu orang laki-laki. Nah itu. Kalau ini ditambah dengan summa, alifnya dibaris enggak? Enggak. Summa ikra tadi, fathah ke kasroh itu sulit. Summa qra. Coba kita cermati, ada kemungkinan begini. Pak Ustadz, ini alifnya kan enggak dibaca. Iya kan? Kan kalau alif dibaca, kan kalau alif menjadi panjang berarti kan difungsikan alifnya. Ini kan alifnya enggak berfungsi apa-apa. Boleh enggak dibuang alifnya? Enggak boleh, karena ini alif perintah. Nah beginilah buat sumakro. Ini jadinya apa nanti? Enggak ada arti ini. Ya, bisa dipahami? Sumakro. Dari sedang ke perintah sudah dapat. Sekarang kita temukan dalam Quran dari perintah ke sedang. Kita sisipkan ini wa fa summa. Kan ini biasanya yang paling banyak kita temukan mendahului perintah. Tadi faqra ma tayassara minal Quran. Ya. Maka bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Faktub. Sama juga faktub. Apa artinya itu? Faktub. Kataba kan? Kataba dia telah menulis. Berarti ini perintahnya uktub. Tulislah. Faktub, maka tulislah. Sampai situ paham? Kita belum banyak bisa kembangkan ke Quran karena ini baru satu, kan ada 6. Ya. Masih saya contohkan lagi. Ini asumsinya begini. Yang asli kemudian mendapatkan perubahan di dalam kali itu. Kalau yang asli ini saya sudah yakin kok, insya Allah kita sudah tahu. Untuk yang 3 huruf ya, dari mudhari ke fi'il amar kita sudah tahu, fi'il amar ke mudhari insya Allah kita juga tahu, bahkan sampai ke fi'il madhinya. Yang kita dapati di dalam Quran itu, nah di sini biasanya kursus-kursus bahasa Arab itu tidak menjembatani itu. Saya berani sebutkan itu karena banyak yang belajar ke saya lemparan dari tempat-tempat kursus. Ya, bahkan sudah ada yang kelas advance-nya malah. Gitu. Tidak berusaha menjembatani teori yang diajarkan dengan Al-Qur'an gitu. Misalnya kita terjemahkan ini langsung. Sudah tambah rumit lagi kan? Sudah tambah rumit lagi. Sebelum menterjemah, maka berarti kita harus bisa memisah dulu ini. Ini wa 1, ini 1, ini 1. Ya,
Kita buang wa-nya dulu. Berarti ini baris alifnya apa? I kan? I. Kan harusnya mati kan? Huruf mati bertemu dengan alif lam. Susah lagi bacanya. Oke? Nah, berarti ini dhammah ini huruf bantu baca. Karena kalau nggak dibantu ini sulit bacanya. If'al al khaira. Jarang kita dengar orang Arab ngomong begitu. Karena yang patah-patah itu susah. Diwasolkan istilahnya, disambungin aja, dilurusin. Waf'alul khaira. If'al berarti bentuk mudhari'nya apa? Yaf'alu. Kata telahnya fa'ala. Fa'ala artinya mengerjakan. Berarti waf'al dan kerjakanlah olehmu al khaira, waf'alul khair. Waf'alul khair. Kerjakanlah kebaikan. Kita lihat, kalau kita nggak ngeh banget kan nggak tahu kalau ini kalau sudah nggak tahu ini perintah mudhari atau madi, nonsen kita bisa terjemahkan. Itu dia kata kunci. Huruf bantu. Kenapa nggak kasroh tadi? Halal gitu kan sudah baik lagi. Ada lagi nanti yang pakai itu. Ada lagi nanti. Oke, nanti kita cermati. Dhamma itu mungkin lebih dibilang baris bantu bukan dahulu bantu. Boleh nggak? Iya, baris bantu. Baris. Salah saya, bukan huruf. Karena baris kan? Beda sama ini. Teliti ya enggak? Beda. Karena kalau nggak teliti, tentara nggak teliti salah tembak nanti. Karena kan baru berbaris itu cepat. Iya kan, baru. Iya Pak. Kenapa harus doma itu? Ini kalau Brimob nanyanya begitu. Kalau Brimob nanyanya begitu, kenapa harus doma? Gitu. Oke, saya belum jawab dulu. Nanti kita cermati, baru kita ambil kesimpulan sendiri. Jawabnya sih sebenarnya mudah. Saya tidak hanya ingin jawaban itu, tapi selesai di situ gitu ya. Nanti kita kumpulin. Tapi saya berharap ini yang untuk engkau satu orang perintah ini selesai dulu. Biar kita agak lebih luwes masuk ke Qur'annya. Yuk kita selesaikan yang 6 dulu kan. Kan tadi berarti ini if'al itu berarti kerjakanlah oleh kamu satu orang. Anta kan, baru anta. Oke, yuk kita selesaikan 6 dulu. Nanti baru kita banyak temukan contoh-contoh di Quran. Gimana? Oke. Summa, oke. Summa uktul. Itu juga tidak akan kita temukan seperti itu. Selalu baris ininya dibuang ini. Baik u, i itu selalu dibuang. Karena kehadirannya itu menyulitkan, namanya illat lisan. Ada kesulitan dalam mengucapkan. Ya, namanya illat lisan, kesulitan dalam mengucapkan. Tadi summa uktul. Dilurusin summaktul. Tadi ikra, bacalah, kemudian bacalah. Bukan summa ikra, summakra. Sekarang saya contoh begini nih. Contoh dalam percakapan sehari-hari.
Udkhul wajlis. Udkhul wajlis. Ini nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Jelas. Ini dakhala yadkhulu, masuk. Sekarang wajlis. Ijlis kan? Ijlis. Berarti bentuk sedangnya apa? Yajlisu. Dari kata apa? Duduk, jalasa. Artinya masuk dan duduklah. Masuk dan duduklah. Tapi kalau kita ngomong dengan orang Arab, jangan pakai summa. Kalau orang kita nggak apa-apalah, orang sama-sama belajar ini. Yang jelas saya tahu maksudnya kan gitu. Kan kalau kita belajar bahasa orang asing kan tidak semua yang diucapkan dia ngerti, cuman kita udah bisa nangkap ini arahnya kemana. Gitu. Mengapa tidak boleh pakai summa? Karena kalau summa ini waktunya lama. Berarti masuk dulu, jalan-jalan dulu, baru duduk belakangan. Oke? Gitu. Gitu. Maka biasanya kalau di dua perintah pakai wa. Boleh juga pakai fa. Fa dengan sub fa itu cepat. Ya, lebih cepat fa. Lebih cepat fa. Itu agak kasar itu. Masuk duduk. Kasih orang bernapas dulu kayak ngapain dulu gitu. Gitu. Nah, bahaya lagi kalau summa. Masuk, kemudian duduklah. Ngapain dulu sebelum duduk? Nanti berarti kita akan memahami juga. Ini maksudnya di wilayah tadabbur nanti. Apa bedanya fa, apa bedanya summa, ya? Itu. Tadi kita baru memperlihatkan kemunculan huruf-huruf sisipan ini berakibat kepada dibuangnya baris alif perintah. Sekarang kita kembangkan jadi 6. Balik lagi kita ke pola pertama. Saya mulai dari sini. Ini berarti kalau buat begini berarti orang kedua kan? Berarti orang kedua. Anta, antuma, antum. Sini anti, oke. Tadi misalnya kita sudah tahu tadi. Saya ambil contoh yang lain lah selain dari itu ya, kita udah tahu supaya menambah inian kita. Tadi uzkur. Saya tidak pakai if'al lagi ya, supaya kita nambah kosakata. Uzkur. Berarti sedangnya apa tuh? Yazkuru. Yazkuru bentuk telahnya apa? Zakaro. Zakaro buka kamus. Zakaro mengingat, menyebut. Ya, zakaro itu artinya mengingat atau menyebut. Berarti uzkur bisa ingatlah, bisa sebutlah. Gitu. Sekarang kalau yang disuruh engkau satu orang laki-laki. Oke, kalau yang disuruh engkau satu orang laki-laki, kalau yang disuruh 2 orang, tambahkan ini saya ambil huruf akhirnya saja, supaya jangan terlalu banyak kelihatan tulisan ya, supaya di sini kita nggak terlalu ramai. Ini di ujungnya sama, saya fokus di huruf akhir. Yang akhirnya tadi mati,
sekarang difatahkan tambah alif. Ini sama dengan ini, dengan engkau dua orang perempuan. Ro, fatah, ini titik-titik. Berarti sudah selesai 3. Kesimpulannya berarti memerintahkan 2 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan sama. Udkhul, udkhula, ijlis. Jadinya ijlisa, iqra, iqra'a, uktub, uktuba, isma, isma'a. Pak Marmah, kalau di laptopnya pakai font apa kalau nulis Arab? Saya download dari Arabik itu ya? Arabik ya, Saudi. Saudi. Karena saya lihat tulisannya beda. Nanti Arabik di ini kita pilihannya Arabik. Nanti di sini ada pilihan bahasanya lagi. Nanti ada namanya Arabic typesetting. Iya, typesetting kan? Nah, gitu. Nah, itu dia mirip kayak tulisan Quran itu. Itu lebih bagus. Kalau itu kayaknya kasar. Ya. Jadi kita di ini kita pakai 3 kan bahasa tuh? English, Arabic kan? Nah, pilih Arabic, kemudian di font di sini tadi Arabic typesetting. Nah, itu. Gitu. Di komputer saya pilihannya banyak, ada Arabic typesetting itu ada Saudi Arabia, ada Sudan, ada Mesir, Egypt. Iya. Pilih yang itu apa? Nah, biasanya kalau Arabic typesetting itu udah nggak ada pilihan lain. Oh, gitu. Kecuali kalau nanti dia sebelum Arabic typesetting itu ada Arabian, ada Egypt, ada Sudan dan sebagainya. Ya. Gitu. Biar tulisannya bagus, itu tebal-tebal kasar gitu. Coba kalau ada nanti ya. Nah. Oke, sekarang kesimpulannya berarti tinggal 3. Engkau 1 orang laki-laki, engkau 2 orang laki-laki, engkau 2 orang perempuan. Kesimpulan kedua berarti perintah untuk 2 laki-laki, engkau 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan sama. Sekarang kalian laki-laki. Huruf akhirnya ro. Sengaja saya tidak tulis, fokus ke huruf akhir saja. Oke, kita selesaikan 6 dulu, nanti baru kita bawa ke Quran ya. Tapi dengan harapan saya nanti ketika kita ketemu di Quran, kita udah tahu nih dari yang 6 ini kemana. Gitu. Ditambah lagi tadi variasi-variasi yang kita temukan di dalam bahasa tulisan. Bahasa tulisan. Bahasa tulisan lebih mudah daripada bahasa percakapan. Ya? Lebih mudah daripada bahasa percakapan. Gitu. Kalau kita dengan orang Arab, apalagi yang memang dia ngomongnya kayak ngomong cepat,
Ya, kita ngomong cepat itu keringetan kita nangkapnya. Sama, jadi kita nggak semua yang diucapkan mereka itu tahu, tapi satu kita tahu nih arahnya gitu aja. Ya, insya Allah alhamdulillah belum pernah misunderstanding itu. Cuman memahami nih arahnya kemana nih. Oh, ya dia panjang lebar. Oh aywa syukron. Kita itu doang itu modalnya. Oh aywa syukron. Dia panjang lebar ngomong. Ya, fahimna. Gitu. Selesai. Uzkuru. Kita buat ijlis. Dua orang? Ijlisu. Ikra'ah. Kan akhirnya hamzah mati kan? Ini ikra'u. Udkhulu fis silmi kafah. Wow, udah langsung bisa menterjemahin Quran. Sekarang untuk satu orang perempuan. Memang yang beda itu di perempuan ini memang beda. Huruf ro akhir, kasroh tambah ya. Nah itu pertanyaan tadi, irji'i. Ini ro ini saya ambil karena tadi ini ro ya. Kalau kita buat rumusnya, ini huruf akhir. Huruf terakhir yang tadi di sininya mati, itu dikasrohkan tambah ya. Ya mati. Berarti kalau nyuruh satu orang perempuan masuk dulu, jangan langsung duduk di pintu nanti dia. Udkhul kan perintahnya nyuruh perempuan udkhuli. Dan duduklah. Wajlisi. Kalau tadi disuruh udkhuli wajlis, hai dia begini tuh, hai. Iya kan? Tadi dimasuk suruh perempuan, begitu suruh duduk laki. Dia begini, hai. Nanti dia megang spidol udah begini dah. Iya. Ada jok si Waria nanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau laki-laki kan almarhumah, ya, laki-laki kan almarhum, kalau perempuan almarhumah. Ke apa dong? Kayak gitu maksudnya kan? gitu. Kata Ustadz yang jawab, kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Ke apa dong? Aluminium. Iya. Ke banci bukan panci. Kan aluminium kan panci kan? Ke banci bukan panci. Itu. Iya. Aduh. Ustadznya keren juga jawabnya aluminium. Maaf Ustadz, ke banci bukan panci. Oke. Sehingga ini maaf saya sebutkan, ada yang lupa. Ini bukan hanya perubahan akhir ini bukan hanya untuk yang 3 huruf. Biar kita langsung lompatin aja ya. Nah, nanti kan kalau yang 4 huruf nanti cara membuatnya sendiri, cara membuat perintahnya. Tapi perubahannya untuk 1 orang, 2 orang, banyak kalian begini, perubahan akhirnya itu sama. Saya ambil contoh misalnya begini. Yang paling panjang saya ambil. Istaghfir. Orang kita salahnya itu di sini. Ya. Orang berbuat salah, istighfar oi. Istighfar itu masdar.
Istighfar itu masdar, artinya permohonan ampun. Bukan minta ampun lah. Kalau di Arab nggak kita dengar istighfar, nggak ada. Istaghfir. Minta ampun lah engkau, istaghfir. Gitu. Ini kita nggak ada orang musa, istighfar, istighfar. Salah perintah. Istaghfir. Ini taruh di sini. Berarti yang disuruh engkau satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki? Oke, sama. Fokusin di huruf akhirnya saja, ro. Istaghfiro. Kalian disuruh banyak, kalian laki-laki? Istaghfiru. Kalian disuruh satu orang perempuan? Istaghfiri. Banyak? Dua orang? Istaghfiro. Kalau untuk mereka, untuk kaliannya, ini tinggal ditambah. Nah, ini kan mati rohnya tadi. Rohnya mati. Saya taruh di sini biar kelihatan. Ini bukan ro, tapi ini huruf akhir ya. Di sini kita ini karena contohnya di sini ro, saya taruh ro di sini. Berarti dari engkau laki-laki ke kalian perempuan tidak ada yang diubah, tinggal tambahin istaghfirna. Mohon ampunlah kalian perempuan semuanya. Kita contohkan di Quran. Wasta'inu. Ada yang paling ini tadi. Ini ada huruf alif kan? Ini alif perintah. Kita pisah dulu. Alifnya ini barisnya i. Sekarang ini berarti yang diperintahkan siapa ini? Kalian laki-laki. Coba kalau yang disuruh perintah yang diperintahkan satu orang laki-laki. Apa yang harus kita lakukan di sini? Buang ini kan? Buang ini. Ini huruf nunnya mati kan? Ada dua huruf mati, berarti kan nggak bisa dibaca. Iyanya dibuang. Apa ista'in artinya? Minta tolong. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Gimana? Proses itu. Wasta'in itu kan antum. Masuk ke yang anta wasta'in. Iyanya eliminasi. Iya. Karena ada kesulitan bacanya tadi. Ya, ada kesulitan baca. Nun mati, ya mati. Nun mati, ya mati. Ya. Maka di mana yang dikalahkan? Ya-nya. Mengapa ya? Next ada jawabannya. Karena ya itu muncul di mudhari, di madinya nggak ada. Berarti ya itu bukan kata dasar.
Gitu. Iya. Bisa difahami 6 ini? Berarti dari mudhari, kita luruskan dulu apa yang sudah kita pelajari. Mudhari, fi'il amr, kemudian kita sudah bisa mengembangkan amrnya menjadi 6 kan? Kan itu dulu. Nah, berarti sekarang sudah lebih banyak lagi nih. Kalau tadi misalnya kita ketemunya perintahnya di Quran, baru untuk 1 orang. Sekarang kita disuruh menerjemahkan. Sekarang kalau kemungkinan yang 6 ini ketemu, ya, kita sudah tahu ini perintah, ini yang diperintahkan A, B, C. Kita cari, kembalikan ke mudhari. Cari telahnya, baru artinya. Proses menerjemahkan. Kalau kita mau menerjemahkan sendiri. Fahim? Yuk, kita banyakin contoh di Quran. Ini sudah lengkap ini. Berarti tadi kan baru anta kan? Baru anta, sekarang sudah lengkap 6-nya. Tinggal kita praktek di menerjemahkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah cerita Nabi Musa, kita menemukan itu idrib bi asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Nanti boleh dibuka-buka ayat 60-an ke atas kalau salah saya di Al-Baqarah ya. Nah, itu. Idrib. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita keluarin aja dulu. Ini kita sudah baca sampai di sini. Kita fokusin di sini, kita buang ini aja difokusin. Keluarin. Oh, idrib berarti perintah. Sedangnya apa? Yadribu, sedangnya yadribu. Berarti telahnya doroba. Nah, baru kita lihat di kamus, doroba memukul. Berarti idrib, pukullah. Oke, selesai 1. Sekarang idrib ini kan disuruh 1 orang laki-laki kan? Coba ubah menjadi 6. Kalau yang disuruh 2 orang laki-laki, idriba. Kalau yang disuruh banyak, idribu. Kalau disuruh 1 orang perempuan, 2 orang, kalian kelar kan? Bukan 1 ayat, 1 kata nih. Tapi tadi dari sini kembalikan ke sini dulu. Udah tahu ini. Sekarang tahapan kedua, ini maksud saya cara kita mendapatkan banyak ilmu bahasa Arab melalui Al-Quran. Kita kembangkan. Kalau idrib ini berarti kan disuruh 1 orang ini. Oke, saya buka Quran dulu lah biar ini. Melintir ya.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud. Ada berapa perintah di sini? Oke, keren. Itu dulu. Pertama, oke, sujud. Sujud itu baris alifnya apa ini? Usjud. Nah, kalau ini i. Oke, kita belum belajar, saya tes saja. Iktarib. Sujud, sujudlah. Iktarib dari kata qoroba asal katanya. Qoroba dekat. Iktaroba artinya mendekat. Jadi waqtarib dan mendekatlah gitu. Nanti pulang ke rumah panggil istrinya, "Mam, waqtaribi." Ya? Kan langsung aplikasi namanya kan? Gitu. Assalamualaikum, Beb waqtaribi. Kan Beb manggilnya? Gitu. Panggilan bahasa Arabnya biasanya Siti, Pak. Siti itu panggilan umum. Kalau panggilan ininya terkembali, misalnya Rasul manggil Aisyah, Humairah. Itu sesuaikan juga kalau memang pipinya kemerah-merahan. Kalau enggak jangan. Jadi masalah nanti kita belajar bahasa Arab. Nanti saya lagi disalahin. Ini kan? Gitu. Kamu menghina aku ya, kamu gitu jadinya nanti. Enggak merah dibilang merah-merahan gitu. Bisa dimerahin gitu. Oke, jadi dua, wasjud waqtarib. Nah, sekarang iktaribnya kita belum belajar, oke? Jadi begini, kita itu kadang-kadang lupa diri kalau sudah masuk ke sini. Seakan-akan harus bisa menjawab semuanya. Padahal kita belajar bahasa Arab beberapa kali pertemuan. Nah itu, jadi menurut saya itu tadi harus tahu posisi yang sudah dipelajari mana. Tapi kalau yang sudah kita pelajari madhi, mudhari, perintah itu kudu harus betul-betul dipikirkan. Kalau ini dipikirin gimana pun nggak akan nemu, orang belum belajar kok. Yang sekarang yang kita tahu tadi ini perintah. Oke. Yasjudu bentuk sedangnya, perintahnya usjud. Berarti kata sajadah. Sajadah sujud. Berarti wasjud dan sujudlah. Waqtarib dan mendekatlah. Nah, sekarang fokus ke mengubah menjadi 6 saja. Fokus ke mengubah menjadi 6. Kalau ini ubah cari mudhari'nya apa, madhinya apa. Kalau ini jangan bahas madhi mudhari'nya dulu karena kita belum belajar. Jadi efisien, insyaallah kita pusingnya efisien. Ya. Kalau iktarib, mendekatlah kamu satu orang. Kalau 2 orang? Iktariba, mendekatlah kalian. Iktaribu. Engkau perempuan 2 orang. Kalian perempuan. Sujudlah kalian perempuan. Usjud. Nah, sujudlah kamu 2 orang perempuan. Usjudah. Sujudlah kamu 1 orang perempuan. Wow, keren. Ya, Pak. Kita sudah diarahkan ke pelatihan untuk mohon diberi acuan untuk dikerjakan di rumah, bisa nyadap-nyadapkan sama teman gitu Pak. Begitu ya. Saya punya pengalaman pahit dengan ini. Ya, saya punya pengalaman pahit dengan itu. Itu sebabnya di saya itu enaknya begini, enak loh sama Pak Jasdi, nggak ada PR gitu loh. Nah, jadi saya sampai hari ini tetap tidak akan memberikan PR. Ya, gitu. Mengapa? Karena
Ya, nah silakan berinisiatif sendiri. Gitu. Itu di Anggrek dulu baru-baru saya nikah, saya ngajar ini juga. Pertama buka kelas itu ibu-ibunya ada sekitar 24 orang. Mentok terakhir 5 orang. Rontok itu. Oke, rontoknya nggak ada masalah bagi saya, nggak ada masalah rontok itu alamiah. Tapi yang agak sedikit menyakitkan di saya, kesannya itu sampai sekarang susah ya bahasa Arab. Apalagi sama Pak Jasdi kita di pulau disuruh bikin PR. Aduh, gitu. Jadi citra yang sudah sekian tahun itu masih itu aja yang dipakainya gitu. Ya, nah gitu. Itu. Pak Ustaz ini memang sistem wali nih Pak. Apa itu? Dia pelan-pelan. Iya. Begini Pak, apa namanya, kita membuat semudah mungkin, karena Quran itu 4 kali disebut oleh Allah. Quran itu mudah untuk dipelajari. Berarti kita tinggal mencari bagaimana caranya. Iya. Tapi di sini kita sudah terbentuk dulu. Quran itu mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, itu 4 kali bunyi ayatnya sama. Surah Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Ya, 17, 22, 32, 40. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Sekarang berarti tinggal kita mencari dari sisi mana mudahnya. Kok selama ini yang terkesan adalah Makanya saya tadi mengajarkannya tidak pakai pola pesantren, polanya lebih dengan membutuhkan whiteboard. Dibandingin, silakan analisa sendiri, silakan buat kesimpulan sendiri. Insya Allah pola ini sudah belasan tahun dan diterima, ya, diterima, dan kesan yang sampai ke saya adalah mudah kok, ya, mudah. Cuman ada satu ini yang belum bisa ketemu saya rumusnya, mempertahankan yang sudah paham di sini sampai ke rumah. Saya masih terus mikir nih, kalau ada rumus tolong bantu saya deh, tolong bantu saya, kita berdakwah untuk umat ini. Kayaknya kalau lagi saya jelasin paham banget. Dikasih contoh satu whiteboard aja pun selesai semua. Ya, gitu. Ya, nah sedikit solusi bagi yang saya dapat adalah bahwa belajar di rumah kan gitu. Tapi saya tahu kan ke rumah udah urusannya beda-beda. Oke? Oh berarti nggak bisa. Kan kalau di pesantren enak. Besok baca halaman 11, selesaikan PR-nya halaman 12. Saya nggak mau tahu besok PR sudah ada di sini semua. Enak kan? Mereka nggak punya pilihan. Nah kalau ini takut tinggal meja sama whiteboard. Oke. Nah itu sebabnya saya membanyakkan latihan. Jadi untuk bisa mempertahankan yang kita sudah paham tadi, satu-satunya cara adalah dengan terus memperbanyaklah latihan, dengan harapan pola-pola latihan yang saya aplikasikan di sini terbawa nanti ketika kita baca Quran. Jangan biarkan mengambang, jangan biarkan memuai rasa ingin tahu kita ketika kita baca Quran. Wadrib bi'asokal hajar, wadrib. Kayaknya Pir Amr deh. Oh bodoh ah. Nah itu tuh yang saya maksud tuh. Tulis dulu. Makanya selalu Quran ada buku, ada alat tulis. Tulis dulu. Idrib. Nanti dikembangkan jadi 6. Ini berarti mudhoreknya apa? Yadribu. Berarti kalau diubah menjadi 6-nya apa? Garansi saya nggak lama. 5 saja, 5 contoh saja dari Quran. Ibu bisa selesaikan itu, tapi dengan ditulis ya. Dengan ditulis. Insya Allah langsung nempel kok. Nextnya nggak butuh rumus lagi, udah ada di sini. Kenapa tulis? Karena kita melibatkan semuanya kan. Mata kita libatkan, ini kita libatkan, insya Allah lebih cepat kita memahaminya. Oke? Berarti hari ini kita baru selesai fi'il amr yang 3 huruf. Ya, 1 tadi. Bukan hanya itu, tapi kita sudah bisa mengubah fi'il amr menjadi 6 itu. Semua fi'il amr menjadi 6 itu.
Contoh. Oke? Sabbihisma rabbikal a'la. Kita belum belajar, tapi saya kasih tahu saja. Sabbih ini perintah. Perintah itu pada dasarnya huruf akhirnya berarti matiin dulu. Ini baru kembali isma. Sabbih. Ini suruh yang kalau mati berarti yang disuruh anta. Taruh di antanya. Bertasbihlah engkau. Sabbih. Kalian disuruh bertasbih 2 orang laki-laki? Oke, keren kan? Sabbiha. Bertasbihlah kalian laki-laki semuanya. Sabbihu. Kita nyuruh 1 orang perempuan. Sabbihi. 2 orang. Kalian. Oke. Sudah dapat 6 itu. 1. Ditambah alif kayak tadi bisa ya? Ya Pak. Kalau tadi kan untuk kata tanya itu ada selalu ada alif di depannya. Kalau ini berarti kayak yusabbihu. Iya. Ini maka saya bilang tadi. Khusus untuk yang kata dasarnya 3 huruf, ya, itu membuat perintahnya tergantung fi'il mudhari. Kalau ini enggak, ini nanti pakai rumus saja. Paling cepat ini malah. Dan dia tidak pakai alif. Ya, dan dia tidak pakai alif. Perintah. Ya. Nah, tapi sekarang dengan kita mengenali itu, mau perintahnya bentuk manapun, kita sudah bisa mengubah menjadi 6 kan? Itu dulu nih, masuk. Kalau untuk perubahan membuat perintahnya, kita baru fokus yang 3 supaya kita nggak rumit, nggak pusing. Oh, ini saya belum belajar, tapi insya Allah ngubahnya sih sudah, gitu. Oke, saya berharap bukan banyakin, jadikan momen membaca Quran kita itu syarat dengan hal-hal yang membuat kita dekat dengan Quran. Tadi contoh, ketika kita membaca idrib bi asokal hajar, kita lagi baca nih, kita lagi fokus ke baca, ketemu seperti ini. Biasanya orang kan dilewatin aja dulu. Nah, berhenti aja dulu sebentar, tulis dulu ayat sekian. Terusin dulu. Kalau kita targetnya misalnya 1 ain, selesaikan dulu 1 ain. Shadaqallahul azim. Setelah selesaikan yang idrib tadi. Bisa dipahami? Kita hanya tambahan butuh 3 sampai 5 menit lah. Kalau kita baca Quran misalnya 10 menit, berarti sekarang tambah waktunya jadi 5 menit, 15 menit. Ya, tadi sekedar baca, sekarang masuk pola bahasa. Ya. Gitu. Next nggak perlu pakai bahasa lagi, kita sudah faham. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, sampai Sabtu depan insyaallah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.